Assalamualaikum. Hai semua. Ada ide jualan terbaru lagi nih. Kali ini aku akan membuat bolen pisang lilit. Oh iya, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak proses pembuatannya sampai video ini selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah besar. Kita akan membuat bahan A, karena nanti ada bahan A sama bahan B. Di sini ada bahan A, ada 200 gram tepung terigu. Selanjutnya kita masukkan 50 gram gula halus. Kita aduk bahannya sebentar. Selanjutnya di sini ada 75 gram margarin. Jika kalian suka bisa juga di mix. Jadi menggunakan margarin sama butternya itu setengah-setengah. Biar nanti rasanya itu menjadi lebih lembut. Langsung saja kita aduk menggunakan tangan. Setelah diaduk beberapa saat, kemudian kita masukkan, di sini ada air suhu ruang kurang lebih 80 ml. Untuk airnya itu jangan langsung dimasukin semua, dimasukinnya sedikit demi sedikit aja. Dari tekstur aja kelihatan masih agak kering. Kita tambahkan lagi air sedikit demi sedikit, terus aja sambil kita ulenin. Di tangan aja sudah kelihatan tidak ada yang menempel, berarti ini adonannya itu sudah terlihat kalis. Sambil kita tekan-tekan sebentar aja. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti adonannya kita akan istirahatkan. Selanjutnya kita siapkan plastik. Kalau di sini saya menggunakan kantong plastik yang putih, yang bersih. Terus kita masukkan ke dalam kantong plastik. Kira-kira seperti ini. Nanti adonannya kita istirahatkan dulu. Untuk airnya juga di sini masih ada sisa dikit. Sekarang kita buat bahan B. Di sini ada 100 gram tepung terigu. Ada 75 gram margarin. Untuk margarinnya boleh disamain. Kita mix dengan butter kalau kalian suka. Langsung saja kita aduk menggunakan tangan. Emang adonannya agak lengket kayak gini ya. Untuk bahan B ini tidak menggunakan gula halus ataupun tambahan air. Setelah kita aduk-aduk beberapa saat, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Terus aja sambil kita ulenin. Emang di tangan itu kerasanya lengket banget, tapi emang kayak gini teksturnya. Nanti juga kalau adonannya itu sudah kalis, yang lengketnya itu nggak ada gitu ya. Tuh kan sudah mulai terlihat nggak terlalu lengket. Jangan bosan-bosan untuk terus mengadon. Tuh kan di tangan juga sudah mulai terlihat tidak ada yang menempel. Nah, teksturnya itu kira-kira seperti ini. Sama, ini adonannya nanti akan kita istirahatkan. Kita masukkan ke dalam kantong plastik bening. Kita akan istirahatkan kurang lebih 15 menit.
Selanjutnya kita siapkan wajan, terus kita isi dengan margarin. Kita akan menggoreng buat isiannya, yaitu pisang. Untuk jenis pisangnya sesuai selera aja. Ini margarinnya kita aduk-aduk dulu sebentar. Kalau saya di sini menggunakan pisang uli. Kemudian kita masukkan pisangnya ke dalam wajan. Kita aduk-aduk sebentar biar semua permukaan pisangnya itu matang merata. Setelah dibolak-balik, warnanya sudah mulai kelihatan coklat kayak gini. Kita sisihkan. Kita siapkan papan kerja. Kemudian kita ambil adonan bahan A. Ini adonannya sudah saya istirahatkan lebih dari 15 menit. Untuk adonannya saya akan belah-belah menjadi 8 bagian. Kalau kalian pengen adonannya itu gedenya itu sama, bisa menggunakan timbangan. Kalau saya di sini untuk gede kecilnya itu dikira-kira. Kemudian kita belah-belah. Setelah dibelah dua, terus kita belah-belah lagi menjadi 4 bagian. Setelah dibelah menjadi 8 bagian, kemudian kita ambil adonan B yang sebelumnya sama kita istirahatkan dulu. Kemudian sama kita belah juga menjadi 8 bagian. Usahakan nanti membaginya itu harus sama ya. Harus ada 8. Kalau bahan B 8, berarti bahan A juga harus 8. Kemudian kita ambil bahan A, kita pipihkan. Bahan A sama bahan B itu kan tadi sudah dibagi-bagi menjadi 8 bagian. Jadi ada pasangannya. Kemudian kita ambil, terus kita taruh bahan B di tengah bahan A. Kita lipat seperti amplop kayak gini. Terus pinggirannya kita pipihkan lagi. Kita lipat-lipat. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Setelah semua bahan kita lipat semua, kemudian kita ambil lap bersih, kita istirahatkan dulu adonannya. Setelah kita istirahatkan beberapa saat, adonan yang sudah kita istirahatkan tadi, oh iya, diistirahatkannya itu kurang lebih 15 menit atau 20 menitan. Kemudian kita pipihkan lagi. Terus kita siapkan pisang yang sebelumnya kita sudah goreng menggunakan margarin tadi. Setelah kita pipihkan kayak gini, kemudian kita taruhin pisang di pinggirannya. Untuk isiannya itu, kalau saya kan di sini menggunakan meses. Bisa juga menggunakan coklat cair. Sesuai selera aja. Setelah ditambahkan meses, saya akan menambahkan parutan keju. Setelah ditambahkan parutan keju, kemudian kita lipat. Melipatnya itu agak ditekuk dikit. Terus kita tekan-tekan pinggirannya biar nanti tidak ada yang terbuka. Nah, sambil ditekan-tekan kayak gini, kemudian kita pipihkan lagi adonan yang lainnya
Sambil kita tekan-tekan pinggirannya juga, sambil kita tekan-tekan. Setelah kayak gini, terus kita potong-potong. Nanti hasilnya itu jadi lebih menarik gitu ya kalau dipotong-potong kayak gini. Setelah semua dipotong-potong, sambil kita liatin lagi, pokoknya jangan ada yang kebuka, jadi sambil ditekan-tekan dikit. Sambil kita rapih-rapih lagi pinggirannya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Setelah dibentuk semua, kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian saya memindahkannya ke dalam loyang. Loyangnya itu saya alasin dengan kertas roti. Jika kalian di rumah tidak mempunyai kertas roti, bisa juga loyangnya itu diolesin dengan margarin aja tipis-tipis. Kemudian kita siapkan buat bahan olesannya. Di sini ada 1 butir kuning telur. Kemudian saya menambahkannya dengan pewarna makanan. Kita aduk-aduk. Kemudian kita olesin ke atas adonan yang sudah kita siapkan tadi. Setelah dioles, atasnya saya menambahkan meses biar nanti tampilannya itu lebih menarik. Untuk yang sebelahnya lagi, saya akan menambahkan topping keju. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kita akan masukkan ke dalam oven. Kita oven kurang lebih sesuai oven masing-masing aja. Setelah nunggu beberapa saat, kita cek bawahnya. Kalau bawahnya itu sudah mulai terlihat warnanya kecoklatan, berarti ini bolennya itu sudah matang. Kita angkat. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kita sisihkan. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga resep ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar kalian bisa nonton video resep selanjutnya. Terima kasih.